Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini sudah ada 29 orang ya. Kurang satu berarti ya. Masih kurang satu lagi. Mohon diingatkan ketua kelas ya, atau PSI kelas untuk segera bergabung mungkin teman-teman. Ya, kemudian kita akan melanjutkan materi kita. Suara saya bisa terdengar ya. Ini volumenya agak pelan untuk menghemat suara ya. Dalam rangka menghemat suara supaya nggak keausan ya. Jadi saya suaranya pelan-pelan. Mudah-mudahan tidak mengurangi kejelasan atau pemahaman teman-teman. Kita akan lanjut ke materi kita di upaya hukum perpajakan ini. Masih di seputaran keberatan ya, atau pengajuan upaya hukum berupa keberatan. Nah, jadi kalau di pertemuan kedua kemarin ya, kita membahas mengenai keberatan dari perspektif Undang-Undang KUP ya, di mana di Undang-Undang KUP itu banyak mendiskusikan hal-hal yang bersifat prinsipil, yang bersifat formalitas dari pengajuan keberatan ya. Nah, di pertemuan yang ketiga ini kita coba membahas yang lebih administratif gitu ya. Jadi memang dalam perpajakan itu menjadi hal yang penting ya, hal-hal yang sifatnya administratif gitu. Jadi atau dengan kata lain, poin penting dari pelaksanaan administrasi pajak ya di bagian administratifnya atau di bagian administrasinya gitu ya. Masalah surat menyurat, masalah pengiriman laporan dan sebagainya gitu ya. Atau dengan kata lain ya KUP-nya lah gitu ya. Kira-kira KUP-nya seperti apa. Maka orang pajak atau petugas pajak atau pembelajar pajak lah ya, praktisi pajak itu memang diharapkan dia paham KUP, Undang-Undang KUP dan juga peraturan pelaksanaan di bawahnya ya, PP, PMK gitu ya, sampai dengan mungkin Perdirjen dan SE Dirjen gitu ya, kalau untuk dari kacamata fiskus atau petugas pajak. Nah, kita akan coba mendiskusikan apa yang tercantum dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak ya, nomor SE 11 tahun 2014. Di pertemuan yang lalu kita sudah sempat sampaikan bahwa sebetulnya SE ini bukan merupakan dasar hukum yang mengikat bagi semua pihak, atau dengan kata lain SE ya, Perdirjen juga termasuk, itu hanya bisa mengikat di tingkat fiskus ya. Ini by the way ada yang mau merekam atau enggak nih? Ada yang mau merekam enggak? Siapa? Audrey ya, oke. Audrey ya. Supaya nanti bisa dibaca-baca aja. Silakan. Audrey Michelle ya. Jadi walaupun ini tadi tidak mengikat semua pihak, tapi ini menjadi penting bagi wajib pajak, bagi petugas pajak ya. Jadi SE Perdirjen itu hanya mengikat ke fiskus atau ke dalam ya. Namun demikian dalam prakteknya ya wajib pajak juga seringkali gitu ya ikut gitu ya, walaupun sebenarnya nggak mengikat mereka tapi mengikat ke kita ya, nggak mengikat mereka tapi melalui kita gitu. Jadi dengan kata lain in substance, jadi akhirnya diikutin juga tuh oleh wajib pajak. Nah, apa saja yang dibahas dalam SE 11 2014, kalau teman-teman ada yang sudah baca mungkin ya, SE-nya itu sendiri nggak banyak, cuma yang banyak lampirannya tuh ya. Isi dari SE-nya sendiri paling berapa halaman ya, kayaknya nggak sampai 5 halaman, saya lupa 2 atau 3 halaman. Tapi di dalam lampirannya itu lebih kurang ada 79 halaman ya. Nah, itu yang perlu kita baca gitu ya, yang perlu kita pelajari, kita pahami isi kandungannya gitu, karena di situ
masalah teknis administratifnya tuh ya, masalah format surat, format berita acara, format apalagi itu matriks, uraian dan sebagainya lah. Sama seperti kayak yang kemarin kita bahas di PMK itu ya, apa namanya, untuk format pengajuan keberatan ya. Kalau ini dari sisi petugas pajak ya, format berita acara dan sebagainya. Nah, isi dari SE11 ini kurang lebih gitu ya, terkait dengan administrasi dalam penerimaan surat keberatan ya, penyiapan dan pengiriman berkas keberatan, penyiapan dan pengiriman data informasi atau dokumen, atau kita biasa nyebutnya itu alket ya. Alket, mungkin teman-teman yang sekarang sedang WFO atau sedang di KPP bisa tanya tuh ya, alket gitu ya, alket itu apa sih gitu ya. Mungkin bisa tanya ke senior-senior atau pegawai yang ada di sana. Ya, ini penyiapan dan pengiriman data informasi dan atau dokumen ya, kita biasa sebutnya alket. Kemudian pemberian keterangan tertulis pada WP, kemudian mengatur juga mengenai permohonan pencabutan ya, pencabutan keberatan. Jadi pengajuan keberatan itu bisa dicabut gitu ya oleh wajib pajak. Dan terakhir mungkin laporan ya, ini yang dibahas dalam SE11. Jadi dalam kesempatan perkuliahan kali ini mungkin saya tidak akan menyelesaikan isi dari SE secara keseluruhan karena waktu ya, ditambah lagi mungkin ini ya sebenarnya sih bukan menjadi alasan ya. Kalau dari saya mungkin lebih menghemat suara ya, karena saya ngajar sampai sore hari ini. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri SE-nya, secara detail, lampirannya khususnya. Dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke saya di WA Group ya. Jadi nanyanya mohon tidak di Wapri tapi melalui WA Group supaya semuanya bisa membaca, bisa memahami, dan saya nggak bingung gitu. Kadang-kadang kalau yang Wapri saya bingung nih mata kuliah apa, kelas berapa kan gitu ya. Kan kadang saya kan banyak ya, grup di kampus maksud saya nih ya. Yang bimbingan, grup kelas, ya bimbingan juga ada KTTA, ada deskripsi, ada PKL. Saya kan pembimbing PKL juga. Itu kalau misalkan beda-beda, Wapri saya suka bingung. Tapi kalau di WA Group, oh ini aku dari grup kelas ini, mata kuliah ini gitu. Silakan nanti ditanya. Kalau saya tahu jawabannya saat itu juga langsung saya jawab, atau saya sedang ini ya, ada waktu untuk menjawab. Kalau tidak ada, misalkan agak lama, mohon dimaklumi. Mungkin saya walaupun sedang online gitu ya, biasanya lagi menjawab di WA Group yang lain gitu, WA Group kampus tuh, WA kerjaan kampus ya. Ini kan masih menjelang SPMB ini kan lumayan ya, saya kan panitia SPMB juga. Nah itu rapatnya bisa hampir tiap hari ya, dan ada 3 WA Group ya. Di tim SPMB itu ada 3 WA Group ya, ada masing-masing WA Group punya sub anak WA Group lagi. Jadi mohon dimaklumi kalau saya online di WA tapi nggak Pak Ferry online mau jawab-jawab, itu berarti saya lagi di WA Group yang lain gitu ya, mohon maaf. Tapi tetap insya Allah akan saya jawab lah gitu, walaupun mungkin responnya agak lama ya. Jadi kita nggak usah lama-lama, mungkin nge-zoomnya sesuai yang disyaratkan oleh kampus itu 1 jam ya. Sebenarnya pertimbangan 1 jam itu supaya kuota teman-teman juga nggak terlalu banyak habis ya kan, karena kuotanya cuma berapa sih sebulan, 50 ya, 50 giga ya kalau nggak salah ya, dari kampus 50 atau 40 saya lupa ya. Jadi seperti itu, nanti kita belajar mandiri, kan saya akan jelaskan poin-poin pentingnya. Nah, jadi secara umum proses penerimaan keberatan yang ada di sini ya, yang di dalam skema ini bisa dilihat bahwa pengajuan keberatan itu ditunjukkan ke KPP ya. Nanti KPP akan mengirimkan atau meneruskan ke unit pelaksana penelitian keberatan. Kenapa disebutnya unit pelaksana penelitian keberatan? Karena di DJP unit ataupun pihak yang bisa menyelesaikan keberatan itu secara formal ada 2, yaitu di Kanwil dan di kantor pusat. Ya, jadi sama kayak unit pemeriksaan UP2, unit pelaksana pemeriksaan itu ada 3, bisa di KPP yang meriksa, bisa di Kanwil, bisa di kantor pusat. Nah, kalau keberatan Kanwil sama kantor pusat, KPP-nya udah enggak lagi ya. Dulu sebelum tahun 2007 KPP itu bisa keberatan. Jadi keberatannya di KPP maksud saya gitu ya.
semenjak 2007-2008 Undang-Undang KUP yang baru itu keberatan hanya di Kanwil dan kantor pusat. Jadi kalau teman-teman bingung apa sih unit pelaksana penelitian keberatan, ya bisa di Kanwil dan di kantor pusat. Nah, nanti secara teknis ya ada pelaksana yang ditunjuk untuk mencetak register harian. Artinya register harian ini surat yang masuk, surat permohonan atau pengajuan keberatan yang masuk diregistrasi gitu ya, dicatat lah, walaupun bukan pakai tulisan ya, udah pakai aplikasi gitu ya. Ini kan istilah aja ya. Mencatat itu kan istilah aja. Sebenarnya sih masuk ke sistem ya, diinput ke dalam aplikasi. Kemudian nanti menyampaikan kepada Kabid, biasanya di tampilannya Kabid sudah ada yang masuk ya. Kalau teman-teman di KPP sudah terbiasa dengan SIDJP, itu di Kanwil juga ada SIDJP tampilan untuk keberatan ya. Jadi SIDJP sebenarnya secara operasional itu lebih banyak dipakai di KPP ya, karena semua pekerjaannya DJP itu lebih dari 50%-nya di KPP kan gitu ya. Sisanya Kanwil sama kantor pusat lah. Nah, saya waktu di kantor pusat udah jarang pakai SIDJP, kecuali kalau mau ngambil data SPT tahunan. Itu biasanya baru pakai SIDJP. Kalau enggak ya udah nggak, saya nggak pakai SIDJP, jarang ya. Waktu saya di Kanwil sama di KPP, paling sering KPP sih ya, kalau Kanwil jarang juga KPP. Kalau Kanwil paling tadi di keberatan tuh, di bidang keberatan yang paling sering pakai SIDJP. Kalau KPP ya semua kerjanya pakai SIDJP. Nah, ini mencetak register harian, mengadministrasikan LPAD. LPAD ini apa sih singkatannya? Ada yang tahu nggak? Lembar apa? Lembar penerimaan arus dokumen ya, atau istilah lainnya tanda terima lah. Ya, kalau WP lapor SPT ini sekarang ini kan April ini kan mulai masuk ya SPT tahunan PPH Badan ya. Nah, ketika mereka masukkan SPT, itu nanti kita akan kasih tanda terima. Tanda terimanya namanya LPAD gitu ya. Nah, nanti ini dikirimkan ke Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan. Gitu. Oke. Dan selanjutnya diteruskan ke tim peneliti keberatan, nanti penjelasan lebih lanjutnya di sini. Nah, penelitian keberatan dilakukan oleh tim peneliti keberatan. Jadi kenapa disebut tim? Karena lebih dari satu orang, lebih dari satu jabatan. Ada penelaah keberatan, ada kepala seksinya, ada kepala bidangnya gitu ya, dan juga ada pelaksana di bidang itu. Jadi kalau di Kanwil kan struktur organisasinya seperti ini ya. Kalau Kanwil ya, ini Kanwil gitu ya. Ini Kanwil. Biasanya di bawahnya itu ada beberapa bidang ya, bisa 7 atau 8. Nah, salah satunya namanya bidang keberatan. Saya lupa itu apa namanya, nomenklatur yang terbarunya, karena ganti-ganti dulu. Kalau dulu namanya bidang keberatan dan pengurangan, terus bidang pengurangan keberatan dan apa gitu ya, gonta-ganti namanya. Intinya ada kata-kata keberatannya lah ya. Nah, di bawah bidang keberatan ini terdiri dari seksi-seksi, biasanya ada 4 seksi tuh. Keberatan 1, keberatan 2, 3, yang satunya evaluasi biasanya. Kita bikin aja 4 lah gitu ya. Jadi nanti di bawahnya seksi-seksi ini seksi. Nah, di bawah seksi ini nanti ada PK, penelaah keberatan. Masing-masing ini ada berapa ya? Tergantung kebutuhan, ada yang satu seksi 10 PK, ada yang mungkin cuma 8, tergantung kebutuhan lah. Kalau itu sih nggak saklek gitu ya. Terus selain ada jabatan khusus penelaah keberatan, ada juga pelaksana di sini. Nah, biasanya tim tersebut, tim penelaah keberatan itu terdiri dari ada PK yang paling utamanya nih, ada pelaksana, ada kepala seksinya, sama ada kepala bidangnya gitu. Biasanya itu tim. Ya, timnya biasanya itu. Jadi kepala bidangnya, ada kepala seksinya, nanti yang tanda tangan kan ini. Yang tanda tangan SK keberatannya kan, yang tanda tangan adalah Kakanwil. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, kita balik lagi ke slide. Nah, jadi si tim peneliti keberatan ini, walaupun kata-katanya tadi tim kan orangnya banyak, tadi saya gambarin ya, tapi sebetulnya yang kerja 99,9% adalah penelaah keberatan. Yang mengerjakan semuanya itu, dari 0 sampai itu, dibantu oleh teman-teman pelaksana, disupervisi oleh kepala seksi, kemudian disetujui oleh kepala bidang. Jadi makin tinggi jabatan, kerjaannya lebih ke sifatnya supervisi, ngecek gitu ya, memastikan. Tapi kalau yang ngerjain teknisnya itu penelaah keberatan.
pelaksana membantu, misalkan tolong dong bikinin suratin ini, ada yang bikinin, tolong konfirmasi ke sini, draftin suratnya, gitu. Tapi yang bikin surat uraian keberatan, manggil WP, semua si penolak keberatan. Jadi 99% lah kira-kira gitu ya. Itu yang ngerjakan adalah penolak keberatan. Nah, apa saja tugasnya secara umum ini. Tapi bukan hanya sekedar ini secara umumnya aja ya. Meneliti kewenangan ini udah pernah kita bahas kemarin waktu saya tampilkan contoh uraian keberatan ya. Berdasarkan kewenangan pelimpahan kewenangan dari Dirjen Pajak kepada Kanwil misalkan Jakarta Selatan 1. Nah, ini WP-nya benar terdaftar di situ, WP Kanwil Jakarta Selatan 1, maka si PK Kanwil ini punya kewenangan. Itu maksudnya kewenangan. Jadi misalkan ada WP terdaftar di KPP Serpong. Kan itu kan KPP Serpong kan Kanwilnya Kanwil DJP Banten. Nah, terus dia ngajukan keberatan misalnya ke Kanwil Jakarta Khusus, ya nggak nyambung. Berarti PK Jakarta Khusus tidak bisa memproses gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini secara formal aja sih. Kayaknya sih jarang yang orang ngawur tadi itu jarang yang cerita saya. Ini hanya untuk menegaskan saja. Ini seperti di pengadilan sebenarnya, pengadilan umum. Pengadilan umum tuh biasanya dia akan memproses yang sesuai dengan ini dia, tugas dia. Misalkan ada orang mau gugat cerai. Dia orang Islam misalnya, suami istri Islam, mau gugat cerai tapi ngajukannya ke pengadilan tata usaha negara, itu nggak nyambung. Berarti bukan kewenangannya gitu ya. Hakim di pengadilan tata usaha negara nggak punya kewenangan untuk memproses gugat cerai atau waris, nggak bisa. Itu salah alamat. Kemana harusnya? Ke pengadilan agama. Nah, kalau misalkan gugat cerai yang non-muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu gugatnya ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan tata usaha negara gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sesuai dengan kewenangan. Yang kedua, meneliti kelengkapan berkas. Kalau kelengkapan berkas kan memang udah kita bahas tuh. Pengajuannya secara formal 3 bulan, ya kan? Sejak SKP. Kemudian apa? Ditulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian satu surat keberatan untuk satu jenis pajak, satu masa pajak atau tahun pajak. Yang kayak gitu-gitulah yang kemarin kita bahas. Oke, kalau udah syarat-syaratnya udah lengkap, apa segala macam, baru setelah itu yang paling bawah nih, ya, lakukan pencatatan tahapan pelaksanaan, ya. Jadi tahapan pelaksanaan tadi disusun dalam lembar pengawasan penelitian berkas keberatan. Ini kayak semacam timeline gitu loh, kayak agenda. Agendanya saya bikin apa ya, saya ngerjain apa ya. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini. Ya, kita mau melihat lembar pengawasan penelitian. Mana ini? Lembar pengawasan ya. Hurufnya ditutup. Pengawasan. Nah, ini halaman berapa nih? Halaman 18 ya. Jadi apa namanya? Ini adalah lembar pengawasan penelitian berkas keberatan. Jadi si penolak keberatan ini bikin timeline kayak gini, ya. Nah, dia bikin timeline kayak gini nih. Nanti dari dia isi nama wajib pajaknya, NPWP-nya, jenis pajaknya, ya. Kemudian tanggal surat WP diterima kapan. Nah, ini kegiatan-kegiatannya nih. Dari nomor 1 sampai nomor berapa nih? Banyak, seingat saya 20-an deh. Oh iya 20 ya. 30 malah, sorry. 32. Ya. Jadi banyak juga tuh yang harus diisi, ada 32 item. Ya. Yang lembar pengawasan itu ada 32 item. Nah, ada 32 item ya. Mulai dari meminta ke seksi terkait, ya, seksi waskon, penagihan, dan seterusnya. Standar waktunya di sini ada 5 hari kerja, HK-nya hari kerja ya, yang melaksanakan kepala seksi pelayanan di KPP. Diselesaikannya kapan? Jadi kayak semacam agendanya dia. Ya, agenda si penolak keberatan tadi, saya ngerjain apa, kapan, selesainya kapan, nanti diparaf oleh kasih mengetahui, kasih itu kepala seksi. Misalkan saya PK, hari ini saya ngirim surat ini, nanti saya selesai tanggal sekian ya, saya tanggal 14 misalnya. Nanti Pak kasih paraf gitu ya. Oh, berarti benar dia ngerjain. Apa gunanya ini? Tujuan dari
pembuatan lembar pengawasan penelitian ini sebenarnya untuk governance atau tata kelola penyelesaian keberatan. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghindari jatuh tempo yang kelewatan. Ya, kalau kita pakai ini kan kelihatan nanti nih. Oh, ini 12 bulannya kapan ya? Semenjak surat WP diterima. Surat itu maksudnya surat WP itu surat apa? Surat pengajuan, ya, pengajuan keberatan. Jadi ada kontrolnya gitu. Kalau kita ngandelin ingatan kan lupa ya. Kalau kita cuma megang satu berkas kita ingat, tapi kalau teman-teman jadi penolak keberatan misalkan di KPP, terus dalam 1 tahun berkas bisa sampai 100, itu nggak mungkin ingat tuh, nggak mungkin ingat semua gitu ya, maksud saya mungkin ingat beberapa. Ya, WP ini kapan ya, jatuh temponya kan repot. Jadi dengan adanya lembar pengawasan ini menjadi alat kontrol bagi penolak keberatan atau tim penolak keberatan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sampai sini bisa diikuti ya, ceritanya bisa diikuti ya. Oke, kita balik lagi. Nah, jadi nih, lakukan pencatatan dalam LPP BK, lembar pengawasan penelitian. Oke. Nah, mekanismenya seperti ini secara umum. Ya, ini walaupun gambarnya panah-panah seperti ini nggak semuanya sequence. Nggak semuanya harus berurutan, harus terpenuhi itu. Ini hanya sekedar gambaran alur saja. Ada yang dia nggak mesti ada gitu, artinya nggak, kalau memang nggak ada nggak usah dipaksain ada. Ya, hanya menceritakan supaya lebih mudah aja bagi pembelajar mata kuliah ini gitu ya. Ada pengiriman surat permintaan, analisis sengketa, peminjaman buku, permintaan keterangan, pembahasan dan klarifikasi ya. Lanjut ke permintaan melakukan untuk pemeriksaan tujuan lain. Pemeriksaan tujuan lain ini kalau memang nggak diperlukan ya nggak perlu ada, nggak apa-apa gitu. Ini bukan sesuatu yang istilahnya wajib untuk dikerjakan, tapi mekanismenya itu disediakan oleh SE ini supaya kalau tim penolak keberatan mau mengerjakan udah ada aturannya, udah ada cantolan hukumnya, udah ada dasar hukumnya, udah ada panduannya, udah ada pedomannya, kira-kira gitu. Ya, kemudian lanjut pembahasan keberatan, penelitian keberatan, pembuatan kertas kerja, ya. Kemudian apa nih? Penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir. Ini SPUH ini kayak kalau di pemeriksaan sama kayak ini kali ya. Apa namanya? Pembahasan akhir. Ya. Jadi manggil WP untuk pembahasan akhir kalau di pemeriksaan. Kalau di keberatan namanya surat pemberitahuan untuk hadir. Ya, sebenarnya hadir itu dalam rangka membahas gitu, maksudnya itu. Nanti kita bahas satu persatu kok setelah ini. Selanjutnya penerbitan surat tugas pengganti. Kalau ada, kalau nggak ada, ini nggak perlu ada nih yang kotak ini. Maksudnya kalau surat tugas pengganti apa Pak? Misalkan pegawainya mutasi, pindah. Ya, tim keberatan untuk WP, misalkan PTX tahun pajak 2000 sekian, AR-nya ya, PK-nya pindah, atau kepala seksinya mutasi, atau kabitnya pindah, mutasi kemana gitu ya. Nah, itu perlu surat tugas pengganti. Kalau nggak ada mutasi ya nggak bikin gitu ya. Makanya tadi saya bilang yang di sini tuh nggak semuanya sequence. Kalau memang diperlukan dia ada, tapi kalau kita memang nggak perlu ya nggak perlu dibikin-bikin gitu ya. Nggak perlu diada-adain. Misalkan oh kita pengen bikin surat pengganti, ya udah kita mutasi siapa gitu. Ya nggak kayak gitu ya. Bukan berarti orang harus dimutasi gara-gara ada alur ini gitu. Nah, kemudian lanjut ya. Penerbitan dan pengiriman surat keputusan keberatan, pemberian jawaban atas pencabutan kalau WP mengajukan pencabutan. Kalau WP nggak mengajukan pencabutan ya nggak usah dikasih jawaban. Jadi yang ini hanya muncul kalau WP mencabut. Jadi WP itu punya hak, selain dia mengajukan keberatan, dia juga boleh mencabut keberatannya. Saya nggak jadi deh gitu. Saya cancel deh kayaknya gitu ya. Kenapa? Ya cancel aja udah. Ya terserah dia kan, itu hak ya. Kalau hak kan boleh dipakai, boleh digunakan, boleh dipilih ya. Enggak juga nggak apa-apa. Kemudian mekanisme tentang penyimpanan dokumen dan seterusnya. Kita bahas satu persatu ya. Nah, satu-satu ini kita bahas. Oke. Nah, pengiriman surat permintaan data, informasi
dan atau dokumen ke KPP. Jadi setelah pengajuan keberatan, WP kan mengajukan keberatan melalui KPP. KPP nerusin ke Kanwil. Kanwil nerima oleh petugas, direkap, ya diinput, terus diterusin ke Kabid. Kabid nanti menugaskan penolak keberatannya siapa nih? Oh, Ferry tugaskan. Ferry Irawan sebagai PK misalkan ditugaskan sebagai penolak keberatan untuk kasus PTX, tahun pajak sekian, masa pajaknya, jenis pajaknya disebutin. Nah, habis itu udah saya terima, saya bisa mengirimkan surat permintaan data. Untuk apa permintaan data? Kalau saya jadi penolak keberatan, apa gunanya permintaan data? Zaim. Apa gunanya minta data? Zaim Rafiki. Biar bisa ada legalitasnya gitu, Pak. Ya, jadi permintaan data ini sebetulnya juga bukan sesuatu yang wajib juga. Artinya kalau ada data yang memang diperlukan dan si penolak keberatan tidak bisa mengakses, dia bisa minta data. Karena sebagian data itu udah ada di SIDJP, tadi saya sebutin kan. SIDJP tahu ya, mungkin di KPP udah pernah dengar lah atau pernah megang sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Di situ data-data tentang WP sebenarnya udah ada, profil WP, transaksinya apa segala macam. Tapi mungkin ada hal yang masih kurang. Kan WP ketika dia mengajukan keberatan dia kan ngelengkapi itu kan ya. Ya kan ada SKP-nya, ada apa segala macam. Tapi si penolak keberatan memerlukan data lain yang mungkin belum tercantum dalam pengajuan keberatannya si WP, walaupun udah dianggap lengkap, pengajuan WP udah dianggap lengkap, tapi kan sebagai hakim, kan keberatan ini kan, penolak keberatan ini kan hakim ya, hakim kecil ya, saya nyebutnya hakim kecil, dia kan mengumpulkan data, ketika orang menjadi hakim, dia harus adil, kalau mau adil harus informasinya lengkap, nah, dia minta data untuk melengkapi itu, tapi kalau datanya udah ada di SIDJP, jadi nggak perlu minta. Jadi ini bukan sesuatu kewajiban gitu ya. Bukan sesuatu kewajiban harus wajib minta gitu, enggak. Ini yang memang dia rasa perlu. Nah, ini ada time frame-nya, 5 hari kerja setelah berkas keberatan diterima lengkap atau 3 hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam surat permintaan bukti. Nah, dia membuat pemberitahuan ya penerimaan data informasi secara tertulis pada KPP paling lama 5 hari setelah data informasi dan data diterima. Ya. Ini kalau udah terima ya. Kalau ini konfirmasi bahwa dia sudah menerima datanya. Jadi permintaan ini sekali lagi teman-teman biasanya dilakukan oleh penolak keberatan bukan memenuhi formalitas, bukan. Tapi karena memang dia membutuhkan dalam rangka memeriksa dan memutuskan. Kan penolak keberatan ini memeriksa dan memutuskan. Apakah keberatan diterima atau ditolak. Kalau pemeriksa tugasnya memeriksa aja, memeriksa dan menetapkan SKP. Tapi kalau penolak keberatan memeriksa dan memutuskan apakah permohonannya diterima atau ditolak atau yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu tim peneliti keberatan setelah dia melengkapi dokumen-dokumen dari dari KPP, dia melakukan analisis. Analisis ini digunakan atau bertujuan untuk apa? Ya namanya analisis ini kan digunakan dalam rangka menentukan dong dia benar apa salah kan? Kita nangkep maling, ya kan? Maling kan nggak mungkin, kamu maling ya, saya lihat kamu maling gitu, nggak kita proses, ya salah. Harus kita cek dulu ada alat buktinya, yang diambil apa, ya kan, dan seterusnya ini juga sama. Ada orang berantem, yang berantem satu pemeriksa satu WP, mereka bersengketa mengenai satu hal, kan harus kita analisis yang benar siapa, yang salah siapa. Walaupun penolak keberatan itu posisinya sama-sama pegawai pajak, tapi di sini posisi dia sebagai hakim, tanda petik, sebagai hakim. Maka dia harus melakukan analisis, dan hasil analisisnya ini dituangkan dalam bentuk matriks. Matriksnya seperti apa, kita lihat lagi di SE. Ini ada di SE semua ya, matriks. Jadi juga nggak hafal di halaman berapa nih. Matriks. Nah ini matriksnya. Matriks sengketanya seperti ini. Jadi si penolak keberatan membuat ini matriks ini. Ya ini covernya, kopnya Kementerian Keuangan, DJP, bla bla bla. Matriks sengketa keberatan. Nomornya berapa, identitas WP, nama WP, NPWP, jenis SKP, dan seterusnya. Nah ini koreksi apa nih, misalnya nomor 1 koreksinya di omset. Nah koreksinya misalnya kita isi di sini omset, kan di sini ada petunjuk pengisiannya.
Nomor 8. Mana sih? Nah, nomor 8. Diisi pos-pos yang dikoreksi oleh pemeriksa. Yang nomor 8. Ya. Maka kita isi di sini misalkan omset. Nomor 1 omset. Ya, omset menurut SPT wajib pajak omsetnya 50, menurut pemeriksa 100. Tulis di sini. Kemudian apa alasan pemeriksa? Alasan pemeriksa kita tahunya dari mana, Pak? Dari mana tahunya? Dari LHP. Laporan hasil pemeriksaan. Itulah gunanya kita tadi minjem data ke KPP. Kalau menurut kita LHP-nya nggak ada, nggak lengkap. Nah, kita bisa tahu dari LHP-nya, dari KKP-nya, apa bedanya KKP sama LHP? Kalau kertas kerja pemeriksaan atau KKP itu informasinya rinci, detail. Ya. Kalau LHP itu rangkumannya, resumenya. LHP. Nah, alasan pemeriksa apa? Misalkan pemeriksa menemukan bahwa ada invoice atau surat perjanjian kontrak, ya, atau misalkan dari hasil pengujian arus kas, arus piutang, ternyata dan ada buktinya, ternyata nih misalkan ketahuan omsetnya dia ada yang belum dilaporin 50, makanya menurut SPT 50 tapi menurut pemeriksa 100. Nah, itu alasan pemeriksa. Terus tanya alasan WP. Alasan WP taunya dari mana, Pak? Alasan WP taunya dari mana? Dari surat pengajuan keberatan. Kan si WP ngomong kan? Yang teman-teman kemarin bikin, tugas kelompok. Ya kan? Kan ada tuh alasannya WP apa? Ya disebutin di sini. Alasan WP, menurut saya SPT saya benar, omset saya 50. Itu si pemeriksa, dia tuh menganggap yang 50 itu adalah omset yang belum dilaporkan, padahal sebetulnya itu kesalahan teknis kami itu double entry. Jadi waktu itu aplikasinya error, si operatornya masukin 2 kali, jadi kerekam 2 kali gitu. Makanya omsetnya jadi 100, padahal yang benar 50. Ini misalnya contoh aja ya. Terus nanti pendapat tim penelak keberatan apa? Disebutin sama dia. Sementara menurut saya bla 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 bla. Nah, ini nomor 1. Terus apalagi yang dijadiin sengketa? Selain omset, biaya misalkan. Oke, HPP terus dibikin. Ini walaupun tabelnya kecil, tapi ini kalau dalam kenyataan ini tabelnya bisa lebih dari 10 halaman nih. Kalau dibikin halaman gitu ya, panjang nih ya, nomor 1 apa aja yang disengketakan. Pemeriksaan nanti diuraikan tuh. Pemeriksa berpendapat sesuai dengan pasal ini, ayat ini, dalam PMK ini menyebutkan bahwa bla 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 bla. Dan itu harus ditulis semua oleh si penelak keberatan, diketik ulang. Gitu. Ya makanya kalau kita lihat putusan hakim pengadilan itu bisa sampai ratusan halaman, bahkan sampai ribuan. Pernah nggak teman-teman nonton sidang pengadilan? Jaksa bawa berkas tuntutan segini. Pengacara, kuasa hukum bawa berkas pembelaan segini halaman. Tebelnya segini, ribuan halaman. Ya karena semua ditulis. Paham ya? Nah, ini matriks sengketa keberatan. Kita kembali nanti. Slide. Ya, matriks dibuat oleh tim peneliti keberatan paling lama 5 hari setelah data informasi dari KPP diterima. Ya. Nah, kemudian peminjaman buku. Nah, ini juga nah, tadi kan mintanya ke KPP, sekarang minjem ke WP. Kenapa kalau ke WP bilangnya minjem, Pak? Kalau ke KPP minta. Walaupun ke KPP ngomongnya minta, tapi sebenarnya dikembalin juga. Kecuali si KPP-nya punya salinan lain, punya kopinya. Yang dikasih ke kita kopinya misalkan. Kalau yang dikasihnya asli itu harus dikembaliin. Nah, kalau ke WP kita menggunakan istilah peminjaman. Kenapa peminjaman? Karena dokumen itu yang punya WP. Kalau KPP sama Kanwil itu sama-sama DJP, jadi bukan minjem, ya kan? Sama-sama identitasnya sama DJP. Tapi kalau ke WP kita nyebutnya minjem karena dokumennya yang punya WP bukan punya DJP gitu ya. Nah, jadi minjem buku, catatan, dokumen dan sebagainya. Kalau yang dirasa memang belum cukup, karena sebenarnya ketika WP ngajukan keberatan dia melampirkan ini semua sebetulnya. Dia udah lampirin sih, gitu ya. Si WP itu bisa udah ngelampirin. Jadi kalau WP-nya udah ngelampirin, Pak, ya nggak usah diminta lagi. Kecuali ada hal-hal yang memang dianggap masih kurang ya, masih belum jelas, butuh apa istilah penegasan yang lebih tajam dan sebagainya. Aduh, hubungan saya udah kering nih. Nah, lanjut. Nah, ini tim peneliti keberatan ya menyampaikan surat permintaan peminjaman paling lama 5 hari
5 harinya 5 hari kerja ya, setelah data, informasi, dan atau dokumen dari KPP diterima. Apabila sampai dengan waktu ditentukan WP tidak meminjamkan, ya, atau seluruh buku nggak dipinjamkan, maka membuat surat permintaan peminjaman yang kedua. Ya, tapi ini jarang nih kasus kayak gini teman-teman. Jarang tuh WP nggak ngasih. Kenapa? Karena kalau proses keberatan, yang punya kepentingan kan WP, ya kan? Masa dia nggak ngasih? Yang punya kepentingan kan WP kan, yang mau ngajukan keberatan. Jadi biasanya kalau PK itu minta atau minjem, maaf ya, minjem dokumen itu pasti dikasih. Jadi lebih enak dari sisi dokumentasi ya, lebih enak posisinya di penolak keberatan ketimbang posisi di pemeriksa. Karena kalau di pemeriksaan yang punya kepentingan pemeriksa. Kalau pengajuan keberatan yang punya kepentingan WP, pasti dia ngasih. Ya, ini cuman teori aja kalau seandainya dia nggak ngasih, tapi pasti dia ngasih. Dia pasti ngasih. Jarang yang nggak ngasih ya. Saya jarang denger lah atau belum pernah denger lah WP nggak ngasih. Oke, pemenuh bla 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 bisa baca sendiri lah yang ini ya. Nah kemudian meminta WP untuk memberikan keterangan. Ya. Apa bedanya dokumen? Kalau di sini kan tadi dokumen, ya dokumen sama keterangan. Kalau dokumen itu sifatnya apa? Tertulis. Misalkan invoice, laporan keuangan, general ledger, buku besar, ya kan? Itu dokumen. Tapi kalau keterangan itu apa? Lisan. Kenapa kita butuh keterangan, Pak? Kan udah ada dokumen, Pak. Keterangan ini gunanya untuk mengkonfirmasi atau melengkapi dokumen. Karena dokumen itu nggak bisa ngomong kecuali dia tertulis. Kadang-kadang kalau ada WP yang nakal ya, mohon maaf, misalkan ya nggak semua WP, artinya oknum WP yang nakal gitu ya. Kadang-kadang dia suka keceplosan tuh pas pemberian keterangan. Jadi dia jujur gitu. Nah nanti kan kita ngecek kan, loh kok di dokumennya A, pas kita ngobrolnya, kita nanya, kita wawancara, dia bilangnya bukan A tapi A minus misalkan gitu. Wah ini ada yang aneh nih, kenapa nih? Nanti ditanya lagi gitu. Kenapa kok beda Pak antara yang di dokumen? Ya sebenarnya kan kalau di dokumen kan kita ngikutin PSAK Pak, pernyataan standar akuntansi keuangan, tapi cerita di balik itu sebenarnya ya gini Pak, dia cerita bla bla bla, itu namanya keterangan. Ya, jadi keterangan itu berguna untuk memperkuat dokumen yang diberikan atau untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi, melengkapi apa yang tidak ada di dalam dokumen. Ya. Bla 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 nya 10 hari kerja gitu. Oke, yang bla 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 ini bisa baca sendiri. Nah kemudian yang berikutnya apa? Penolak keberatan atau tim penolak keberatan itu diperbolehkan, bukan diwajibkan ya, bukan diwajibkan, diperbolehkan untuk meninjau lokasi WP kalau memang diperlukan, termasuk tempat lain, misalkan gudang, ya, dia punya gudang penyimpanan nih, misalkan atau dia punya apa nih, gudang penyimpanan tuh yang dia sewa, karena sekarang ini WP bisa aja dia perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang, tapi dia nggak punya gudang, gudangnya nyewa, bisa nggak? Bisa, banyak. Kayak di sini misalnya di BSD ya, di daerah Tangerang Selatan tuh di BSD ada daerah pergudangan tuh. Nah pergudangan pun kadang-kadang gudangnya bukan gudang dia, tapi dia sewa ke perusahaan yang menyediakan jasa pergudangan. Ada, nanti dia punya aplikasinya, punya sistemnya. Jadi pokoknya si WP tinggal terima beres saja. Misalkan ada barang masuk, sekian, jenisnya apa, jumlahnya berapa. Nanti laporannya dikirim oleh si penyedia jasa tadi. Rasa udah mulai habis. Yang nggak bisa dipungkiri ya, kalau kebanyakan ngomong kering juga tenggorokannya. Oke, ya, tim penolak keberatan, yang meninjau tadi daya, kemudian melakukan pembahasan dan klarifikasi, ya, klarifikasi mengenai hal-hal yang diperlukan dengan memanggil WP. Jadi kalau misalkan masih belum puas dengan peninjauan, masih belum puas dengan permintaan keterangan, penolak keberatan masih boleh manggil, WP-nya dipanggil. Kalau yang permintaan keterangan, si penolak keberatan datang ke tempatnya WP, ya, atau dia ngirim surat.
Tapi kalau manggil, WP-nya yang datang ke kantor kita, datang ke Kanwil, ya, nanya kenapa, bla bla bla. Ada yang perlu saya klarifikasi nih dari keterangan Anda kemarin, ada hal yang kurang jelas nih dari dokumentasi yang kemarin, saya mau minta penjelasan lebih lanjut, makanya saya manggil Anda. Nah, kira-kira gitu. Ya, menyampaikan surat panggilan paling lama 10 hari kerja sebelum tanggal pembahasan. Nah, kemudian yang keempat, meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan pada pihak ketiga. Misalkan bisa aja petugas peneliti ini minta data ke misalkan ke pihak bank, nanya rekeningnya, boleh nggak? Boleh, ya boleh tuh, boleh kita minta keterangan dari bank. Misalkan bank, coba saya mau tahu saldo rekening dia, saldo gironya berapa, ya saldo giro sama tabungan tuh udah tahu bedanya ya. Kalau giro itu biasanya untuk kepentingan dagang giro. Jadi ditempatkan uang sementara untuk kepentingan pembelian atau pembayaran. Kalau tabungan itu untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau perusahaan tuh nggak boleh punya tabungan. Ya, perusahaan tuh punya rekeningnya namanya rekening giro. Kalau rekening tabungan tuh untuk pribadi. Ya, Anda punya tabungan namanya. Tapi kalau perusahaan PT dia punyanya rekening giro. Ya. Walaupun tabungan mungkin dalam bentuk deposito karena untuk investasi. Anda udah belajar di akuntansi keuangan menengah kalau nggak salah. Ya, bedanya saving account, deposit account, ya pernah belajar ya, kayak gitu ya. Nah, gitu. Oke, yang berikutnya, tahapan berikutnya adalah pembahasan dan klarifikasi dengan tim QA kalau memang diperlukan. Bisa juga pembahasan dengan AR kalau diperlukan, ya, atau pihak lain yang terkait di dalam lingkungan DJP. Jadi si penolak keberatan ini kewenangannya luar biasa gitu. Nah, waktu saya dulu di Direktorat Pemeriksaan, itu teman-teman PK itu sering datang. Ada teman seangkatan, teman seangkatan saya banyak yang masih PK kan, Mas, aku mau ke tempat sampean ya, mau ngapain nih, mau membahas kasus WP ini gitu ya. Ya udah datang konsultasi. Karena kan saya di Direktorat Pemeriksaan, jadi saya yang mensupervisi pemeriksa, saya juga yang memberikan klarifikasi ke penolak keberatan. Ini dulu ceritanya gimana sih, kata dia gitu ya. Dia nanya ke saya ya, saya bilang saya dulu dapat informasi dari pemeriksanya begini, WP-nya tuh bisnisnya begini, omsetnya begini, ada hal yang nggak sesuai dengan aturan, maka saya sampaikan ke pemeriksa agar ditindaklanjuti dengan apa, melakukan apa, konfirmasi, kemudian dapatkan dasar hukumnya dulu, buktinya apa, dan seterusnya gitu. Itu bisa tuh. Jadi penolak keberatan bisa meminta keterangan atau minta klarifikasi dari pihak manapun, termasuk tadi kan pihak lain, termasuk saya dulu sering dimintakan klarifikasi, mau nanya, ini sebenarnya kalau aturan OECD guideline ini tuh maksudnya apa sih? Dia nanya. Karena pemeriksa pakai aturan OECD guideline, paragraf sekian, di chapter sekian, itu maksudnya apa? Nah, saya jelasin maksudnya. Nanti sama dia direkam kan? Direkam, terus nanti saya tanda tangan berita acara permintaan klarifikasi dari misalkan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan gitu ya, namanya Ferry Rawan atau bla bla bla. Nah, itu untuk dalam rangka mencari informasi, menggali informasi gitu. Tapi ini dalam hal diperlukan, bukan wajib ya. Bukan sesuatu yang wajib. Nah, yang berikutnya, tadi udah ya, bla bla bla. Walaupun memang yang paling sering itu di nomor 1 dan nomor 2 nih, yang paling sering dipanggil oleh PK itu biasanya pemeriksa. Pemeriksa sama tim QA. Kalau AR tuh jarang, waktu saya jadi AR, jarang sih dimintain oleh PK, jarang banget. Paling kalaupun nanya PK itu cuma profil, tapi profil biasanya udah ada di APROWEB ya. Jadi teman-teman mungkin sekarang mungkin di KPP bisa tanya nih kalau yang belum selesai PKL-nya gitu ya. APROWEB apa sih gitu ya. Isinya apa? Jadi APROWEB itu isinya data WP. Data WP yang sifatnya permanen maupun yang sifatnya dinamis. Yang permanen itu kayak lokasi itu kan cenderung permanen ya. Organisasinya, siapa direkturnya itu kan cenderung permanen. Artinya nggak ganti-ganti kecuali memang diperlukan ganti. Yang dinamis itu yang apa? Data penjualan, data pembelian, data konsumennya, data suppliernya, itu kan datanya data dinamis, berubah-ubah terus. Nah, biasanya yang diminta itu 1 dan 2, 3 itu jarang.
pihak lain itu juga jarang banget, tadi saya bilang ya, jarang banget. Kayak saya tuh diminta keterangan, ya hanya sekali 2 kali lah, nggak semua kasus. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja ya, nggak masih tunggu selesai. Nah, kemudian permintaan untuk melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain. Nah, ini bisa nih. Jadi penelaah keberatan itu boleh melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain. Nah, bedanya apa, Pak? Bedanya kalau pemeriksaan yang umum, ya kan? Yang umum itu maksudnya yang biasa dilakukan oleh pemeriksa lah gitu ya. Pada umumnya ini kan outputnya SKP. Nah, kalau pemeriksa tujuan lain, ini outputnya bukan SKP, tapi kesimpulan atau apa informasi kan gitu ya. Ini tujuannya. Jadi beda tujuan. Kalau tujuan lain tuh untuk kesimpulan ujung-ujungnya. Oh, WP ini tuh bergerak di bidang industri ini gitu ya. Bukan memeriksa terserbitin SKP lagi, bukan, nanti jadi ribet dari SKP nanti keberatan lagi ribet. Kalau yang pemeriksaan umum yang ini nih, yang dilakukan oleh pemeriksa yang SKP, hasil akhirnya SKP. Ya, kalau pemeriksaan tujuan lain, kesimpulan ya, produknya itu bukan produk hukum tapi kesimpulan. Oke, kita. Nah, ini dalam rangka penyelesaian keberatan boleh ya. Ya, boleh melakukan pemeriksaan tujuan lain. Yang ketujuh, pembahasan keberatan. Jadi sama seperti pemeriksaan, di dalam penyelesaian keberatan juga ada pembahasan. Ya, ada pembahasan. Pembahasan itu apa namanya? Ya mungkin mirip kayak apa ya? Kalau di pemeriksaan kayak pembahasan akhir lah gitu ya. Seperti pembahasan akhir lah. Ini sebelum SPUH itu tadi apa? Surat permintaan untuk hadir ya. Ya, tim pembahas keberatan ini bisa berasal dari luar tim penelaah keberatan ya. Kalau tadi tim penelaah keberatan kan ada kabitnya, kabit keberatan, ada kepala seksi keberatan 1, keberatan 2, 3, atau 4, ada penelaah keberatan, ada pelaksana. Nah, kalau tim pembahas keberatan bisa misalkan dari bidang lain, misalkan bidang pemeriksaan, bisa dari bidang P2 Humas, bisa dari bidang apa nih, ekstensifikasi dan sebagainya, bisa dari mana-mana. Ya, bisa dari bagian umum juga boleh gitu ya. Untuk membahas, artinya membahas ini untuk melihat dari perspektif bidang lain, kacamata yang lain. Kalau dari keberatan, tim keberatan melihatnya gini, dan kalau dari kacamata yang lain gimana sih? Tujuannya apa, Pak? Apakah tim penelaah keberatan nggak pede? Bukan. Tujuannya bukan karena nggak pede, tapi untuk memberikan rasa objektivitas dan adil. Ya kan? Kalau saya misalkan ada orang nih, nah, misalkan nih ada orang lagi jatuh cinta lah ya kan, teman-temannya kan nanti lulus nih, siap-siap ya kan, nyari pasangan nih, calon suami atau calon istri. Kalau orang yang lagi jatuh cinta ditanya, menurut kamu calon istrimu baik? Baik banget. Kenapa? Dia pasti akan subjektif ya kan? Subjektif. Tapi coba tanya yang lain. Tanya keluarga, enggak, dia pemalasan orangnya gitu ya. Nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, maunya tiduran aja, maunya santai, nonton TV. Kan lebih objektif ya. Nah, inilah gunanya tim pembahasan sebetulnya, mencari perspektif yang lebih objektif. Tujuannya supaya apa? Supaya nanti keputusannya itu apa? Seadil-adilnya. Bukan yang paling adil, tapi seadil-adilnya. Paham ya? Makanya perlu itu. Ya, karena kan tadi saya ulangi lagi bahwa posisi penelaah keberatan ini seperti hakim. Tanda petik, dia tuh kayak hakim. Hakim itu harus apa? Adil. Hakim itu harus adil. Nah, ini semua dilakukan dalam rangka mencari keadilan. Dilakukan dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada WP. Jadi kita tidak boleh menjudge bahwa WP pasti salah. Kan saya temannya pemeriksa. Ya enggak gitu. Walaupun Anda sama-sama pegawai pajak, tapi ketika posisi Anda sebagai penelaah keberatan, Anda harus menempatkan diri seperti kayak hakim. Hakim itu harus adil. Hakim itu nggak boleh berat sebelah. Hakim itu nggak boleh subjektif, nggak boleh. Hakim itu wajib objektif. Ya kan? Nah, kira-kira gitu ya gambaran dari slide ini. Lanjut. Nah, sekarang gimana ceritanya Pak kalau penelitian keberatan ini dilakukan
juga bersama dengan MAP. Jadi gini, di PP 74, teman-teman tahu nggak PP 74? Tahun 2011. Waktu materi KUP sempat disampaikan nggak? Udah lupa ya? Udah lupa ya PP 74. PP 74 tahun 2011 itu petunjuk pelaksanaan dari KUP. Undang-undang KUP itu pelaksanaannya ada di PP 74. Nah, di pasal, saya lupa ya, pasal 57 kalau nggak salah. Di pasal 57 itu diberikan alternatif bagi WP, dia boleh milih 2 jalan. Jadi gini, ini SKP yang diterbitkan nih. Atas SKP ini menurut pasal 57, nanti tolong dicek lagi ya, siapa tahu saya salah pasalnya. Seingat saya sih PP pasal 57. PP 74 tahun 2011. Atas SKP ini WP boleh mengajukan keberatan. Nanti kalau keberatan ditolak dia bisa apa? Banding kan gitu ya. Ini jalur litigasi ini banding sama peninjauan kembali. Nah, dia juga bisa memilih jalur MAP. Ini di mata kuliah pajak internasional udah belajar ya. Mutual Agreement Procedure. Ya kan? Nah, ini yang dibahas nih. Ini dibahas di mata kuliah pajak internasional MAP. Nah, jadi PP 74 itu membolehkan WP ngajukan dua-duanya. Nah, timbul masalah gimana kalau ternyata WP memilih 2 jalan tersebut pada saat yang bersamaan, namun hasilnya nanti beda, misalkan. Nah, ini yang timbul masalah kalau ketika dibanding nih. Kalau pas proses keberatan, nggak masalah karena keberatan itu DJP. Yang repot kalau banding. Misalkan ketika WP mengajukan banding, MAP-nya udah selesai hasilnya, nanti bingung. Nah, ini ada di slide ini. Kita lihat ya. Nah, coba tolong dibaca biar saya bisa agak apa sebentar. Semara Putri, tolong dibaca dong. Yang di dalam kotak hijau. Pelan-pelan ya bacanya. Meneliti apakah wajib pajak yang mengajukan keberatan juga sedang dalam proses pelaksanaan Mutual Agreement Procedure atau MAP. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan dan mengajukan MAP secara bersamaan, namun persetujuan bersama belum diperoleh pada saat surat keputusan keberatan diterbitkan, maka temuan pemeriksaan dalam surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan dan diajukan MAP tetap dipertahankan dalam surat keputusan keberatan. Dalam hal wajib pajak mengajukan... Stop. Pelan-pelan. Kita nggak lagi ngebut. Tenang ya, kita sedang mencoba menganalisis dulu. Artinya, kalau tadi keberatan dan MAP diajukan secara bersamaan, kemudian pada saat keberatan ini ternyata MAP-nya belum ada keputusan, belum ada kesepakatan ya. Kalau MAP itu bukan keputusan tapi kesepakatan. Maka di sini apa? Maka keberatannya akan disamakan dengan SKP pemeriksa. Artinya, kalau WP mengajukan MAP dan keberatan secara bersamaan, kemudian MAP-nya belum ada kesepakatan, maka keputusan keberatannya berarti apa? Menolak atau menerima, Samara? Menerima, Pak. Menolak, keberatannya ditolak. Keberatan WP akan ditolak. Jadi penolak keberatan posisinya akan sama dengan pemeriksa. Posisi dia sama, maksudnya posisinya SKPKB, udah SKPKB sama saya. Berarti keberatannya ditolak. Karena proses MAP-nya belum sepakat. Nah, sekarang yang kedua nih. Silakan dibaca lagi. Pelan-pelan aja ya, nggak usah ngebut ya. Pelan. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan dan mengajukan permintaan pelaksanaan MAP secara bersamaan dan pelaksanaan MAP tersebut menghasilkan persetujuan bersama sebelum surat keputusan keberatan diterbitkan, persetujuan bersama diperhitungkan dalam surat keputusan keberatan. Nah, kalau yang kasus kedua, sebelum SK keberatan keluar, MAP udah ada hasilnya, udah sepakat nih antara otoritas DJP dengan misalkan sama Singapura ya, kantor pajak Singapura sama kantor pajak Indonesia udah sepakat. Nah, maka kesepakatan tadi, aduh, suara saya udah mulai habis.
surat keputusan tadi, kesepakatan tadi bisa menjadi pertimbangan dalam keputusan keberatan. Dengan kata lain, keputusan keberatan akan kopas, ya kira gitulah. Bahasa gampangnya itu kopas, cuman kalau di dalam aturan nggak mungkin kata-kata kopas kayak gitu ya. Artinya akan diperhitungkan. Ini kalau yang keberatan yang jadi masalah kalau pas banding. Kalau pas banding, misalkan WP banding, ketika proses banding, lagi proses nih di tengah-tengah, MAP keluar. Nah, keputusan MAP itu nggak bisa diperhitungkan di banding. Kenapa? Karena pengadilan pajak itu independen. Pengadilan pajak itu nggak bisa diintervensi. Nah, itu yang repot. Dan dulu pernah kejadian, tuh saya lupa ya. Saya masih di Direktorat Pemeriksaan apa di Direktorat Peraturan, saya lupa. Keluar MAP hasilnya A, banding hasilnya B. Wah, itu bingung. Itu bingung DJP. Ini gimana nih caranya mutusin ini beda-beda gini nih. Ya kan? Sementara kalau MAP itu konsekuensinya kalau kita melanggar kita dianggap bangsa yang tidak beradab. Tapi kalau kita melanggar putusan banding, KPK siap menanti kita. Ya kan? Misalkan gini. Kalau di keberatan nggak masalah. Nggak menimbulkan keribetan. Yang ribet itu kalau dibanding. Misalkan hasil putusan banding, MAP udah keluar kan? MAP udah keluar duluan kan? Misalkan MAP kesimpulannya WP SKP-nya kurang bayar 100 misalkan. Padahal tadinya awalnya WP SPT dia misalkan lebih bayar. Dia SPT-nya LB. SPT LB 50 diperiksa oleh pemeriksa jadi SKPKB. SKPKB jadi 200 nih kata pemeriksa nih. Terus dia MAP kan? Sambil dia keberatan juga. Atas SKPKB 200 ini, si WP ngajukan keberatan, ngajukan MAP. Nah, keberatan ditolak. Kemudian dia ngajukan banding. Nah, ketika proses banding, keluar MAP, putusannya SKPKB jadi 100. Nah, kalau tadi di keberatan kan enak. SKPKB 100 ini bisa dipertimbangkan di sini kan. Yang jadi masalah ketika dia banding, SKPK hasil keputusan MAP yang menyatakan bahwa kurang bayarnya, jangan SKP ya. Kalau di MAP nggak ada SKP. Intinya kurang bayarnya WP jadi 100, ini nggak bisa dipertimbangkan di proses banding. Karena pengadilan pajak itu independen. Nah, ini yang repot. Misalkan ternyata bandingnya adalah memenangkan WP. SPT-nya, kata banding nih, SPT-nya menurut kami itu benar, lebih bayar 50. Wah, ini pusing nih. SPT, kata putusan banding SPT LB 50, kata MAP kurang bayar 100. Wah, itu pusing itu. Kata WP yang benar yang mana gitu. Nah, makanya setelah ada kasus kayak gini, ini saya lupa tahun pajak berapa kasusnya, kita mengusulkan supaya PP 74 direvisi. WP itu nggak boleh bisa dua-duanya, bikin pusing. WP itu harusnya boleh milih. Bukan boleh milih, dia harus milih. Kalau dia mau keberatan, dia nggak boleh MAP. Kalau dia MAP, dia jangan keberatan. Tapi ternyata usulan tadi ditolak. Jadi PP 74-nya belum berubah. Dulu saya 2000 berapa ya? Saya masih ikut rapatnya tuh. Ya, Direktorat Pemeriksaan, Direktorat Pajak Internasional, sama Direktorat Peraturan Perpajakan 1. Peraturan Perpajakan 1 itu membawahi KUP, Undang-Undang KUP. Kata Undang-Undang KUP nggak bisa, itu haknya WP, kata teman-teman Direktorat Peraturan. Kata kita, iya itu haknya WP, tapi ngeribetin kita. Begitu kasusnya kayak gini, ini gimana caranya? Yang mau kita eksekusi yang hasil putusan MAP atau putusan banding? Kalau yang kita ikutin putusannya MAP, kita kena KPK misalkan. Ini masih mending ke LB, kalau ternyata sama-sama KB lah. Sama-sama KB ya, SPT-nya jadi KB, tapi angkanya beda. Menurut MAP 100, menurut ini KB-nya 150 misalkan. Wah, ini lebih ruwet lagi nih. Ya, kalau 100. Misalkan hasil putusan bandingnya, misalkan kurang bayarnya 250 lah misalkan gitu ya. Menurut putusan banding kurang bayar 250. Menurut MAP kurang bayarnya 100. Kurang bayar itu kan berarti potensi masuk duit ke kas negara kan. Nanti KPK akan ngelihat loh, kenapa kamu ngikutin MAP? Harusnya kamu ngikutin banding. Kenapa? Karena ada potensi 150. Deltanya kan 150 kan. Selisihnya kan 250 dikurangin
100, ini ada potensi 150 nih, potensi kerugian negara. Bisa kita tangkap KPK. Kalau kita mengikuti MAP, kita mengikuti banding putusan pengadilan pajak, di MAP-nya kita akan dianggap bangsa yang tidak beradab oleh kantor pajak negara mitra kita, oleh treaty partner lah ya, kalau Anda kan udah tahu istilah treaty partner. Wah, Indonesia ini Pak, ini nggak sesuai nih. Ngapain kita diskusi lama-lama kok Anda nggak pakai hasil putusan ini. Nah, ini yang bikin ruwet. Nah, makanya waktu itu kita sempat ngusulin tuh, cuman kayaknya usulnya nggak diterima deh, karena PP 74-nya belum berubah. Coba nanti tolong dicek lagi ya, siapa tahu udah ada perubahan sekarang ya. Terakhir saya cek itu ya tahun kemarin sih, dan saya cek di database peraturan belum berubah PP 74, artinya sampai saat ini WP itu masih boleh pilih 2 jalan ini gitu. Ya, bisa jadi mungkin saya nggak update sama aturan, tapi di database aturan yang saya punya masih belum berubah. Nah, itu yang membuat keruwetan. Oke, lanjut. Sekarang pembuatan kertas kerja. Semara tadi udah ya, makasih ya semuanya. Audrey, Michelle, tolong dibaca nih tim yang nomor 9 yang di dalam kotak hijau aja. Tim peneliti keberatan membuat kertas kerja penelitian keberatan hanya apabila terjadi perbedaan penghitungan angka antara pemeriksa dan tim peneliti keberatan berdasarkan hasil penelitian atas buku, catatan, data, dan informasi serta keterangan yang terkait dengan keberatan wajib pajak. Nah, jadi ya makasih. Jadi sama seperti pemeriksa, kalau pemeriksa bikin kertas kerja pemeriksaan, kalau penelak keberatan bikin kertas kerja penelitian. Ya. Kertas kerja penelitian ini sebagai dasar, sebagai dokumentasi bahwa si penelak keberatan ini sudah bekerja sesuai prosedur, sesuai peraturan perundang-undangan, ada buktinya, ada dasar hukumnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, bukan contohnya sih, ada apa? Formulirnya ya. Kertas kerja, coba kita cari. Kertas kerja. Nah, ini. Ada di berapa nih? Halaman 58 ya. Ini kertas kerjanya nih. Kertas kerja penelitian. Jadi apa ya? Yang dicantumkan di sini ada nama pos yang dikoreksi, misalkan pos yang dikoreksinya omset atau HPP atau apa biaya atau apa nih, kredit pajak atau apa, terserah, bisa macam-macam ya kan. Nah, kemudian nama WP, NPWP, jenis ketetapan yang diajukan keberatan, nomor SKP-nya, masa pajak dan seterusnya. Nah, apa aja nih yang teliti. Misalnya uraian mengenai omset penjualan apa gitu ya. Nanti indeks KKP keberatannya, indeks itu ini. Saya nggak tahu di pemeriksaan udah diajarin belum indeks. Indeks itu kayak apa sih? Kayak kalau di akuntansi itu kayak buku besar pembantu. Pernah denger ya? Kan ada buku besar ya. Ada buku besar pembantu kan. Nah, indeks itu kayak buku besar pembantu gitu. Jadi informasi additional. Kalau dalam dokumentasi dia ada di halaman berapa gitu ya untuk menjelaskan itu. Kayak caleg lah, kayak catatan atas laporan keuangan gitu ya. Kemudian menurut WP berapa, menurut pemeriksa berapa, menurut tim peneliti berapa, selisihnya berapa, dan seterusnya. Ya. Nah, nanti dibuat oleh PK, diteliti oleh kasihnya biasanya. Ini kasih, ini PK, ini kasih. Nah, ini kertas kerja penelitian. Ya. Jadi dia bikin ini. Lanjut. Penyampaian SPUH. Ya. SPU tadi sudah saya sampaikan, SPUH ini kayak pembahasan akhir kalau di pemeriksaan ya, sama ini juga pembahasan akhir juga. Jadi setelah mendengarkan pendapat dari pemeriksa, agak kering. Setelah mendapatkan penjelasan dari pemeriksa, penjelasan dari wajib pajak, kemudian dia manggil WP-nya. Ya, Bapak atau Ibu, ya, sebelumnya dikirim SPUH dulu, namanya surat pemberitahuan untuk hadir kan. WP-nya boleh nggak Pak? Nggak hadir, boleh. Nanti kalau WP-nya nggak hadir, bikin berita acara WP tidak hadir. Kalau WP-nya hadir, bikin berita acara WP hadir. Ya. Format berita acaranya ada di SE tadi, ada di lampirannya. Ya, jadi berdasarkan penelitian yang kami lakukan, ya,
permintaan dokumen dari wajib pajak dan dari pemeriksa, ya ini hasilnya adalah bahwa posisi saya sebagai PK itu misalkan sependapat dengan pemeriksa dengan alasan bla 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 bla. Bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu? Oh, saya nggak setuju bla bla bla. Oke, nggak apa-apa. Setuju nggak masalah. Tetap nanti surat keberatannya sesuai dengan yang kita sampaikan. Yang terpenting adalah kita memberitahukan bahwa kenapa posisi kita sama dengan pemeriksa. Kalau sama, kalau beda ya sebutin. Saya beda dengan pemeriksa. Tapi bedanya jadi lebih tinggi pajaknya lah gitu ya. Karena alasan saya gini, alasan saya ini, dasar hukumnya ini, buktinya ini. Oh, saya nggak setuju Pak, kok ini malah lebih parah Pak di PK. Ya, dulu di pemeriksa nggak setuju dengan SPT saya, nanti PK kok lebih parah lagi. Ya silakan kalau nggak setuju nanti setelah surat keputusan keberatan, Bapak atau Ibu bisa mengajukan banding. Gitu. Ya, jadi berita acara kehadirannya bisa kita lihat sebenarnya di sini. Oke, berita acara. Berita acara pembahasan ya. Berita acara pembahasan. Berita acara pembahasan. Ini berita acaranya. Ya, kayaknya kemarin udah sempat kita bahas juga ya. Ya kan? Yang pasti uraian keberatan kemarin yang saya kasih contohnya yang WP itu, WP LTO2. Ya, ini berita acaranya kayak gini, pada hari ini, tanggal ini kami siapa? Kami ini berarti tim penelaah keberatan, nama ini, pangkat golongan, jabatan, sesuai dengan surat tugas, bla bla bla, mempunyai kalian bla bla bla, yang mengundang ini, bla bla bla. Oke. Kita lanjut. Nah, penerbitan surat tugas pengganti ini tadi kalau apa? Kalau terjadi pergantian perubahan karena mutasi dan seterusnya ya. Maka misalkan pensiun bisa aja kan? Pensiun ya, bukan cuma mutasi sih. PK-nya pensiun atau kepala seksinya pensiun atau mutasi, nah itu bisa diganti. Tapi kalau nggak ada yang berubah ya udah nggak usah ada ST pengganti. ST pengganti ini hanya jika terdapat perubahan struktur dalam tim. Ya. Oke, nah selesai itu kemudian diterbitkan SK keberatan. Ya, SK keberatan diterbitkan asli dan kopinya untuk WP ya maksimal 2 hari setelah tanggal SK atau sampai dengan batas akhir penyelesaian keberatan. Ya, batas akhir penyelesaian keberatan kan 12 bulan kan, 12 bulan. Jadi kan kemarin kita bahas kalau 12 bulan nggak ada keputusan maka dianggap keberatannya diterima. Tapi kalau sebelum 12 bulan udah ada keputusan berarti maksimal 2 hari. Nah, kalau misalkan di bawah 12 bulan berarti pada saat 12 bulan itu. Ya. Bisa diserahkan secara langsung melalui pos atau jasa ekspedisi ya dan salinannya dikirim ke KPP. Jadi KPP juga dapat salinan surat keberatan. Ya, salinan keberatan. Jadi surat keputusan keberatan itu disampaikan secara langsung itu bisa pos jasa ekspedisi. Walaupun dalam prakteknya biasanya WP langsung dapat dikirim via email, tapi tetap nanti dikirim fisiknya yang aslinya. Kalau yang PDF kan soft copy, nanti hard copy yang tanda tangan basahnya tetap ada. Nah kalau ini, kalau seandainya WP mengajukan pencabutan tadi ya, kalau dia mengajukan pencabutan ya harus diproses, ya. Dan ini merupakan haknya WP, tadi sudah kita bahas ya, haknya WP. Kalau WP mau nyabut, ya silakan, nggak jadi deh, kenapa? Gitu. Ya nggak jadi aja. Walaupun kalau kita mundur ke belakang nih, sebelum WP mengajukan keberatan, dia sudah hitung-hitungan. Dia sudah pertimbangkan. Kira-kira saya menang apa kalah ya? Jadi sebenarnya kasus kayak gini tuh jarang. Pencabutan keberatan tuh ada, tapi jarang. Jarang. Oke, surat jawaban paling lama 10 hari setelah permohonan keberatan. Dan ketika dia menjawab itu sebetulnya sesuai dengan kondisi ya, jadi nggak ada permohonan itu nggak mesti harus diterima, bisa juga ditolak. Nggak usah Pak, ya saya tolak nih surat pengajuan keberatannya. Kenapa? Karena udah mau selesai, udah jadi nih. Udah sampai di tahap pembahasan akhir. Udah SPUH gitu ya, udah nggak bisa dicabut gitu ya. Kira-kira gitu. Ada alasannya.
Kemudian penyimpanan dan pengembalian dokumen. Nah, yang udah dipinjam dari WP dikembalikan. Ya. Kemudian pengiriman data baru. Tadi kalau seandainya dalam proses penelitian, si PK ini mendapatkan informasi baru, maka informasi tadi dikirimkan ke KPP sebagai alket. Alket itu nanti digunakan oleh AR atau pemeriksa. AR untuk pengembangan potensi penerimaan pajak kan gitu ya, untuk GAPOT ya, biasanya kita nyebutnya GALPOT, penggalian potensi. Kalau pemeriksa berarti pada saat pemeriksaan data itu akan dipakai. Selanjutnya konfirmasi penerimaan SK. Jadi konfirmasi ini artinya ini saya kirim ya ke KPP ya, surat keberatan, surat keputusan keberatan. Ya udah diterima nih. Itu namanya konfirmasi. Konfirmasi sudah menerima SK keberatan. Ya, ini di sini disebutkan paling lama 5 hari setelah lembar konfirmasi diterima. Ya. Permintaan keterangan wajib pajak dalam rangka banding. Nah ini sama kayak pengajuan keberatan. Kan setelah WP diperiksa, keluar SKP, WP kan bisa minta nih Pak, saya boleh nggak minta dokumen Pak untuk pengajuan keberatan nih SKP-nya. Oh iya boleh. Nah ini juga sama. Pak saya mau banding, ya. Maka dokumen-dokumen apapun yang diperlukan oleh WP untuk pengajuan banding yang dipersyaratkan oleh pengadilan pajak itu wajib, ada kata-kata wajib nih, wajib diberikan. Jadi nggak boleh kita dendam gitu ya atau baper ya. Ngapain kamu urus aja sendiri? Nah itu nggak boleh ya. Jadi penelak keberatan juga dia melaksanakan fungsi pelayanan. Nah disinilah fungsi pelayanannya penelak keberatan. Jadi tetap membantu jika WP ingin mengajukan keberatan. Ya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Jadi untuk penugasannya tidak ada penugasan resume. Penugasannya mohon dibaca SE 11 tadi ya, tahun 2014 ya. Dan lampirannya ini yang paling perlu lampirannya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di WA Group. Itu tugasnya. Walaupun tugasnya nggak dikumpulkan, tapi saya harap teman-teman tetap mengerjakan ya. Saya harap sih ada yang bisa ditanyakan, Pak ini maksudnya apa gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya sekarang di sini. Monggo. Saya nggak sampai full 2 SKS ya. Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ini tidak bertanya ini karena sudah jelas atau bingung nih? Kalau sudah jelas saya bersyukur, udah jelas juga kalau Pak nggak mau nanya kenapa, saya bingung Pak, yang mana semuanya. Ya tolong diulang lagi Pak, waduh saya nggak sanggup ulang lagi. Nanti lihat rekaman aja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya saya berasumsi berarti kalau tidak ada yang tanyakan udah jelas. Intinya sih gini, intinya teman-teman. Pada saat proses keberatan itu yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai DJP itu yang alur-alur jangka waktu tadi tuh. Ya, yang 5 hari kerja, berapa 10 hari kerja dan sebagainya ya. Jadi syarat formalnya itu kalau dalam proses keberatan itu harus tetap harus menjadi perhatian utama. Terus kemudian mengirimkan SPUH. Jangan sampai udahlah nih kayaknya WP-nya udah kalah lah, ngapain saya ngundang-undang dia, udah nggak usah bikin SPUH lah, percuma, dia pasti nggak akan setuju. Nah itu nggak boleh, tetap harus kita kerjain kalau SPUH. SPUH ini kayak di pemeriksaan tuh kayak pembahasan akhir. Jadi kalau pembahasan akhir nggak dilakukan, kan pemeriksaan dianggap apa? Tidak valid kan? SKP-nya dianggap nggak benar gitu. Nah, keputusan keberatan juga sama. Kalau WP-nya tidak dipanggil, masalah WP-nya datang apa enggak urusan dia. Tapi kita sudah mengirimkan SPUH. SPU-nya, WP-nya nggak hadir, kata WP-nya percuma, saya hadir juga. Paling juga nanti saya keberatannya ditolak. Itu terserah WP, itu haknya WP. Tugas kita mengirimkan SPUH. Nah ini jangan sampai kelewat gitu. Yang penting sih itu sebenarnya. Ya. Jadi kalau yang menjadi poin kritis di keberatan itu sebetulnya adalah SPUH. Ya, surat permintaan untuk hadir. Karena di situ akan dibahas dari awal. Ya, dari awal ini ceritanya gini kan gitu ya. Pengajuan keberatan Anda, saya sudah manggil pemeriksa, kita sudah membahas secara internal di DJP, di Kanwil kami, ternyata putusannya seperti ini, bagaimana pendapat Anda? Nah disitulah sebetulnya yang poin kritisnya. Kira-kira itu.
Ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Capek ya? Ini udah kuliah yang kedua ya hari ini ya? Saya kuliah yang kedua. Atau pertama hari ini? Sama, Pak. Oh, Yang pertama, pertama, Pak. Oh, kalau pertama harusnya masih semangat nih. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan nggak apa-apa sih ya, nggak mesti nanya juga. Mudah-mudahan justru saya berharapnya penjelasan saya, walaupun mungkin tidak lengkap seperti yang ada di dalam SE, tapi itu menjadi poin utamanya gitu ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik, dipahami dengan baik. Kalau gitu saya tutup perkuliahan kita, jangan lupa tugasnya. Tugasnya apa tadi? Baca. Mohon belajar. maaf, memotong. Di absen saya tadi saya absen dari tadi masih gagal. Terus sampai sekarang tulisannya belum hadir. Oh nggak apa-apa, nanti saya bikin hadir semua. Saya biasanya kan ngecek ini. Saya kan ngecek yang ada di partisipan ya. Kalau ada semua ya saya tulis hadir. Semuanya juga gitu kalau di kelas kan juga. Tenang aja. Ya Rara ya. Makasih Pak. Ya. Oke teman-teman. Ini hadir semua kok, di sini ada 30 orang. Kalau gitu saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Tetap menjaga kesehatan semua, khususnya yang mungkin sedang berpuasa ya, mungkin tetap jaga staminanya ya, supaya tetap bisa fokus ya. Selamat pagi menjelang siang. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.